Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Primadola, NIM 22129055, Seksi 22 BB08, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kegiatan menulis di sekolah dasar. Sebagai pemenuhan salah satu mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia oleh dosen pengampu yaitu Ibu Nana Fauzana Azima SPD MPD. Menulis merupakan komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata dengan menggunakan simbol-simbol, sehingga dapat dibaca seperti apa yang diwakili oleh simbol tersebut. Jenis-jenis kegiatan menulis di sekolah dasar yaitu yang pertama ada menjiplak. Menjiplak dilakukan di kelas rendah. Menjiplak yang harus dilakukan adalah menjiplak gambar. Setelah siswa menjiplak gambar, kemudian diperkenalkan untuk menjiplak huruf. Setelah siswa menjiplak huruf, baru ke tahap menjiplak kata. Menjiplak bertujuan untuk melatih otot-otot motorik anak, cara memegang pena yang benar, dan untuk belajar menulis sebelum menulis pada tingkat lanjut. Yang kedua yaitu metode MMP atau membaca dan menulis permulaan. Metode MMP pada pembelajaran menulis pada dasarnya sama dengan pembelajaran membaca permulaan. Perbedaannya terletak pada siswa lebih dilatih untuk menulis. Metode MMP yang dapat dilakukan diantaranya metode eja, suku kata, dan kalimat. Contoh-contoh perangkaian huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Yang ketiga yaitu menulis halus. Menulis halus biasanya dilakukan di kelas rendah. Menulis halus pada masa-masa awal sangat susah untuk dilatih. Hal ini disebabkan menulis halus memiliki berbagai teknik, misalnya perbedaan tinggi antara huruf kecil dan besar. Tinggi huruf T dan D kecil harus sama. Guru perlu bekerja keras agar peserta didik dapat menulis halus. Menulis halus memiliki beberapa manfaat, di antaranya membiasakan siswa menulis secara baik, rapi, dan disiplin. Jadi, jika seorang siswa dalam menulis halus sudah baik, rapi, dan disiplin, dapat dipastikan ketika siswa menulis di buku biasanya akan bagus. Menulis halus dapat dimulai dari menulis huruf, suku kata, hingga kalimat. Yang keempat yaitu menyalin. Menyalin dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu dari kata, kalimat, sampai wacana. Menyalin bisa dari kata, kalimat, dan wacana yang menggunakan huruf lepas. Kata, kalimat, puisi, dan wacana kemudian disalin dengan huruf Latin atau sebaliknya. Menyalin tingkatannya lebih tinggi daripada menjiplak, karena siswa harus lebih berkonsentrasi dan berpikir. Berbeda halnya dengan menjiplak, karena siswa hanya mencontoh persis yang ada dalam buku tersebut. Perbedaan menyalin dengan metode lain adalah guru mendikte kalimat, kemudian siswa menuliskan kalimat. Yang kelima yaitu metode Think, Talk, and Write. Metode pembelajaran Think, Talk, and Write dimulai dari sesuatu yang dapat mengajak siswa untuk berpikir, mau berbicara atau berdiskusi, dan menuliskan hasil diskusinya. Biasanya metode ini dapat digunakan secara berkelompok. Yang keenam yaitu metode Picture and Picture. Metode ini menggunakan gambar sebagai media pembelajarannya, yaitu menggunakan metode gambar yang diberikan kepada siswa dan harus dipasangkan atau diurutkan secara logis. Gambar-gambar ini menjadi perangkat utama dalam proses pembelajaran. Untuk itulah, sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan, baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk grafik berukuran besar. Gambar-gambar tersebut juga dapat ditampilkan dalam bentuk PowerPoint atau software-software lain. Kemudian yang ketujuh yaitu metode Complete Sentence. Pembelajaran Complete Sentence adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa belajar melengkapi paragraf yang belum sempurna dengan menggunakan kunci jawaban. Adapun prinsip-prinsip metode pembelajaran Complete Sentence adalah sebagai berikut. Yang pertama, soal yang dikumpulkan berupa paragraf yang belum lengkap sehingga arti kalimat tersebut belum dapat dimengerti. Yang kedua,
Kalimat banyak yang saling berkaitan dalam sebuah paragraf dan belum sempurna serta belum dimengerti maknanya. Yang ketiga, kalimat dapat dilengkapi dengan pilihan kata yang disediakan. Yang keempat, harus diisi dengan kata-kata tertentu, misalnya reboisasi, transmigrasi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu jawaban dari kalimat yang belum lengkap sudah disediakan. Kemudian yang kedelapan yaitu pembelajaran problematika dan peristiwa. Pembelajaran ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menemukan pokok masalah yang disajikan sebagai sumber ide. Pembelajarannya dapat dilakukan dengan menghadirkan benda atau peristiwa, baik dalam bentuk gambar maupun kenyataan. Benda dan gambar tersebut dipilih dengan berdasarkan pada materi dan tema, konteks kekinian, dan pengalaman siswa. Proses praktik menulisnya adalah guru melakukan presentasi tentang materi sebelum siswa mengobservasi benda atau peristiwa dan menghadirkan masalah yang bersumber dari benda atau peristiwa itu. Masalah inilah yang kemudian diidentifikasi dalam lembar kerja dan dikembangkan oleh siswa menjadi cerita anak. Yang kesembilan yaitu pembelajaran pengalaman nyata. Pembelajaran ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menulis kreatif cerita anak. Misalnya, bagaimana cara memulai, apa yang harus diceritakan, dan bagaimana cara mengakhirinya. Pembelajaran pengalaman nyata bisa menjadi solusi karena pembelajaran ini menghadirkan pengalaman nyata siswa sebagai bahan yang akan dituliskan menjadi cerita anak, dan semua siswa pasti memiliki pengalaman yang berkesan. Fokus pengalaman yang dipilih harus berdasarkan pada materi dan tema, konteks kekinian, dan pengalaman siswa. Proses menulisnya dilakukan setelah guru melakukan presentasi dan diskusi tentang materi. Kemudian, siswa menceritakan pengalaman nyatanya secara lisan dan mengidentifikasi pengalaman nyatanya dengan mengisi lembar kreativitas. Dari lembar kreativitas dan cerita siswa secara lisan, siswa kemudian menuliskannya dalam bentuk cerita pendek yang merupakan hasil pengalaman siswa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.